Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Kemenak TV Kota Malang yang berbahagia, selamat berjumpa lagi dengan program Bisa Bagus Kantor Kementerian Agama Kota Malang. Pada kesempatan kali ini kami menghadirkan dua siswa berprestasi yang luar biasa. Ini yang satu namanya Mas Zulfian Nadif dan Mbak Laisa Citu Permana ya. Jadi keduanya ini adalah ketua PDI atau ketua kerohanian Islam di sekolah masing-masing. Mas Zulfian ini dari SMA Nala Kota Malang, kemudian Mbak Citu ini dari SMA Brawijaya Smart School Kota Malang. Jadi keduanya adalah pengurus Rohis atau PDI Kota Malang. Ketuanya ini Mas Zulfian dan Mbak Citu ini salah satu pengurus atau wakil ketuanya ya, Mbak Citu. Nah ini saya ingin mengenalkan anak-anak yang luar biasa ini kepada para pemirsa sekalian agar mereka bisa berbagi pengalaman, sharing informasi, sharing inspirasi sehingga bisa menjadi wawasan bagi adik-adik SMA di Kota Malang. Saya persilakan mungkin dari Mas Zulfian dulu memperkenalkan dirinya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfian Nadif dari SMA Negeri Taruna Nala, Jawa Timur. Saya menjabat sebagai Ketua PDI atau Rohis SMA Kota Malang. Mulai kapan Mas? Tahun periode 2025 hingga 2027. Mungkin Mbak Citu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisa Citu Permana, biasa dipanggil Citu, dari SMA Brawijaya Smart School Kota Malang, menjabat sebagai Wakil Ketua Organisasi Rohis atau Badan Dakwah Islam Kota Malang. Oke, terima kasih Mbak Citu dan Mas Zulfian. Sekarang saya tanya Mas Zulfian, kenapa jenengan kok tertarik untuk aktif di kegiatan PDI atau kerohanian Islam di sekolah panjenengan dan akhirnya kemudian terpilih menjadi Ketua PDI Kota Malang? Monggo. Nah, pada awalnya saya dulu alumni dari Pondok Pesantren Nurul Salam Ludoyo. Saya SMP, MTS sekolah di situ dan saya mengikuti organisasi yang bernama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, di situ saya mulai dari kelas 7 SMP sudah mulai aktif dalam berorganisasi IPNU, mulai menjadi anggota, lalu saya diangkat menjadi bendahara. Dan di situ saya sangat ingin sekali di SMA saya lebih berkembang, di mana saya ingin menjadi pemimpin sebuah organisasi Islam, Rohis atau organisasi sekolah. Jadi begitu Pak, saya terdorong, termotivasi dari diri saya dan juga saya juga termotivasi dari ayah saya. Ayah saya merupakan ketua IPNU Kota Blitar dulunya. Oh iya, tahun berapa? Masih ingat? Kurang lebih 1996. 96 ya, itu sudah 30 tahun yang lalu ya kira-kira ya. Kalau Mbak Citu mungkin bisa. Kalau untuk dari saya sendiri Bapak, jadi dulu kebetulan saya juga alumni pondok di Pesantren Al Jasmin di Singasari. Okay. Nah, saya ingin setelah keluar pondok ini saya bisa tetap menjalankan tugas saya sebagai santri seperti itu. Jadi saya ingin berkontribusi besar dalam suatu organisasi yang akhirnya di mana saya mengikuti sebuah organisasi di sekolah yaitu Badan Dakwah Islam dan alhamdulillah menjadi ketua, dan itu sangat bertanggung jawab gitu ya Bapak ya. Kita harus amanah dan saya juga ingin berbagi kepada teman-teman semuanya bahwa meskipun kita zaman sekarang itu melalui media sosial, kita juga harus mengembangkan tentang keislaman seperti itu. Oke. Kalau program-programnya Mas Zulfian di SMA Nala selama ini yang sudah dilaksanakan apa saja? Jadi untuk program saya di SMA Taruna Nala sendiri, setiap pagi kami membimbing anak-anak untuk membaca doa. Jadi sebelum mengawali pelajaran, kami membimbing anak-anak untuk membaca doa dalam berbagai bahasa. Lalu setelah itu kami membimbing dalam membaca Al-Quran, di mana
setiap harinya di Tarunanala ini setiap siswanya diberikan jadwal juz berapa, ayat berapa, atau surat apa. Jadi setiap hari kami membimbingnya melalui seperti broadcast. Lalu nanti masing-masing dari siswa sendiri membaca Al-Quran secara mandiri di kelas masing-masing. Lalu juga saya menjalankan program setiap minggu kami melaksanakan pembersihan di masjid kami sendiri, di mana yang namanya itu Be Cleaning Day, dan di situ saya mengajak para siswa-siswa dari Tarunanala sendiri untuk membersihkan lingkungan keagamaan masjid atau lingkungan agama mereka yang non-muslim. Lalu untuk kegiatan selanjutnya pada setiap malam Jumat kita melaksanakan tahlil bersama dan membaca surat Yasin bersama. Lalu pada subuh tepatnya Sabtu subuh kita melaksanakan istighosah bersama. Jadi begitu. Lalu setiap bulannya di akhir bulan kita juga melaksanakan istighosah bersama di waktu pagi di hari Jumat. Padat sekali berarti ya kegiatannya. Ya, padat sekali. Lalu Nala itu semuanya wajib asrama ya? Iya, wajib asrama, jadi tidak bisa meninggalkan sekolah. Iya. Kalau Mbak Situ mungkin bisa diceritakan kegiatan rohisnya di BSS. Nih, kalau untuk di Brawijaya Smart School Kota Malang ini, kami ada kegiatan rutin yaitu 1 bulan sekali akan membersihkan atau merapikan mukena atau yang di musola. Jadi yang mukena itu di laundry seperti itu, sarung, sajadah. Terus habis itu kita juga ada rutin setiap minggu sekali. Seminggu sekali itu ada amal Jumat. Jadi setiap pelajaran ke-4 sampai ke-9 itu akan ada panitia dari anggota kita sendiri di BDI untuk keliling ke setiap kelas masing-masing seperti itu. Nanti di akhir semester akan ada evaluasi tentang program kerja sebelumnya dan pengembangan untuk kedepannya seperti itu. Ya. Nah itu tadi kan program yang sudah dijalankan di sekolah masing-masing. Nah tapi Anda berdua kan sekarang jadi pengurus rohis atau BDI tingkat kota. Nah mungkin bisa disampaikan program-program yang tadi mungkin sudah sempat dibicarakan dan nanti akan sebarluaskan kepada teman-teman yang lain di Kota Malang. Jadi untuk program kami sendiri, untuk yang pertama kali kami bikin yakni kami membuat poster atau ucapan setiap kegiatan nasional atau kegiatan Islami. Lalu untuk selanjutnya pada bulan Ramadan kami akan melaksanakan yang namanya Khatmil Quran. Lalu kita akan melaksanakan Khatmil Quran Khitabah. Jadi di mana Khatmil Quran Khitabah ini nanti setiap sekolahnya akan menebali tulisan Al-Quran. Jadi nanti di sekolahnya akan kami beri file, lalu nanti di print dan masing-masing sekolah itu siswanya akan menebali tulisan tersebut, tulisan Al-Quran, dan mushafnya akan dijadikan satu dan akan kami cetak. Itulah hasil karya anak sekota Malang gitu. Jadi Quran tulisan tangan anak-anak SMA Sekota Malang. Gitu. Luar biasa nih ya. Mungkin Mbak Situ mungkin bisa menambahkan. Oke. Kalau dari kita juga sering upload di Instagram. Jadi alhamdulillah kebetulan kami juga sudah aktif di Instagram. Jadi setiap ada program kerja yang kita laksanakan, kita akan mendokumentasikan kegiatan tersebut seperti itu. Terus habis itu selain itu juga kami akan berkolaborasi dengan Rohis Kabupaten yang insya Allah akan dilaksanakan di Masjid Jami, yakni Lomba Festival Banjari. Nah, di luar bulan Ramadan kami juga akan melaksanakan gerakan Musola Peduli, di mana kita akan melaksanakan pembersihan musola atau enggak gitu. Kita akan menawarkan melalui Instagram kami, yakni di mana kami akan membuka sebuah donasi untuk rekan-rekan atau yang lagi menonton ini untuk bisa berdonasi kepada musola-musola yang akan kita tuju. Jadi kita membantu dan yang menonton pun juga bisa membantu dari jauh. Oke. Baik, itu program-program yang nanti akan diimplementasikan tahun 2026 dan sampai 2027 ya kira-kira. Nah, ya luar biasa, mudah-mudahan diberi kemudahan oleh Allah dalam menjalankan semua program yang telah direncanakan dengan baik tadi. Dan yang terakhir ini karena
panjenengan kan aktif di kegiatan PDI maupun Rohis di sekolah dan bahkan di kota. Tentunya Mas Zulfan dan Mbak Jitu juga punya cita-cita besar ya yang ingin dicapai nanti. Mungkin bisa digambarkan kepada teman-teman kira-kira apa obsesi atau cita-cita tertinggi yang nanti ingin dicapai oleh Mas Zulfan maupun Mbak Jitu. Monggo Mas Zulfan dulu. Jadi cita-cita saya semasa kecil, saya emang ingin menjadi tentara. Lalu saya mondok dan saya memikirkan bagaimana agar perjalanan saya menuju cita-cita saya ini sesuai dengan harapan saya. Lalu saya masuk ke SMA Tarunanala yang bertujuan saya insya Allah yang nantinya bismillah akan menuju ke Akademi Angkatan Laut. Angkatan Laut ya, berarti mudah-mudahan nanti bisa masuk di AAL. Amin. Ya. Kalau jadi tentara, insya Allah jadi tentara yang soleh, Amin. tentara yang santri, ya, seperti yang sering diobsesikan oleh Pak Prabowo sebagai presiden kita yang juga tentara alumni Angkatan Darat ya, oleh Pak Prabowo. Mungkin Mbak Situ punya sharing inspirasi juga. Kalau dari saya sendiri, karena cita-cita saya saat kecil tuh ingin menjadi dokter hewan, tapi pas besar akhirnya saya mikir kayaknya lebih ke dokter gigi aja. Jadi insya Allah, bismillah, semoga menjadi dokter gigi ini bisa membawa berkah dan manfaat untuk masyarakat sekitar dan saya. Amin. Jadi dokter gigi yang santri ya, alhamdulillah. Ya, ini tadi para pemirsa sekalian, terutama adik-adik SMA Sekota Malang, sharing inspirasi dari kedua teman kita yang luar biasa, dari Mas Zulfan dan Mbak Jitu, yang mereka adalah ketua PDI atau Rohis di sekolah masing-masing dan sekarang juga mendapat amanah sebagai ketua PDI dan wakil ketua PDI tingkat Kota Malang. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman adik-adik SMA Sekota Malang, dan mudah-mudahan cita-cita mereka diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian dari kami, saya selaku Kepala Seksi PAIS Kementerian Agama Kota Malang mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.